Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwatal iman, hadirin jamaah salat maghrib yang kemuliakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang kita kembali bersua tentunya dengan limpahan nikmat, karunia serta taufiknya untuk bisa berada dalam majelis yang mulia ini. Maka mari kita lanjutkan pembahasan kita dalam kesempatan yang baik ini. Namun karena momentum kita sedang di awal Dzulhijjah, maka kita akan sedikit mengkaji tentang amalan-amalan utama yang ada di bulan atau di awal bulan Dzulhijjah. Ya, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memilih 10 hari yang terbaik di sisinya, paling istimewa, paling baik di sisinya itu adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka ini adalah hari-hari yang dikatakan ayyaman ma'lumat. Ya, hari-hari yang dikenal. Maka tidak sepatutnya untuk kita menyamakan hari-hari istimewa ini dengan hari-hari biasa. Maka hendaknya kita mempersiapkan berbagai amal saleh yang bisa kita lakukan. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, demikian pula Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad menyatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyamin ashar. Tidak ada hari-hari dunia amal saleh di dalamnya itu paling Allah sukai, paling Allah cintai lebih daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat mereka bertanya, walal jihad ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah wahai Rasulullah. Ya, tidak pula dengan jihad fisabilillah, apakah bisa mengalahkan amal-amal di dalamnya? Nabi mengatakan walal jihad fisabilillah, tidak pula dengan jihad fisabilillah. Illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali ada orang yang dia keluar berjihad, membawa harta, jiwanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Hadis yang mulia ini adalah hadis yang mendasari bahwa hari-hari terbaik dunia ini 360 hari dalam hitungan Hijriah, maka yang terbaik itu ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu hari-hari yang istimewa secara mutlak. Maka beramal soleh di dalamnya itu sangat baik, sangat ditekankan untuk memperbanyak kebajikan, kebaikan, amal soleh. Ya, kenapa demikian? Karena pahala amalan yang dilakukan di dalam 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi paling besar ganjarannya, meskipun secara asal amalannya itu adalah amalan yang kurang utama. Apalagi ibadah-ibadah yang sangat ditekankan untuk dilakukan, bahkan ada yang kategori wajib, ibadah salat, ibadah puasa, sedekah, zikir, tilawah Al-Quran, silaturahim, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, itu menjadi sangat-sangat bernilai di sisi Allah ketika dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, kita tahu di dunia ini ada hari-hari tertentu yang menjadi musim panen bagi para pedagang. Ya, ada para pedagang
dengan profesi pedagang, maka di sana ada yang namanya hari panen, musim panen. Jadi dia mendapatkan keberuntungan, keuntungan yang berlipat-lipat. Itu dalam urusan duniawi, keuntungannya pun juga duniawi. Adapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya, dan sekarang kita masuk di malam ketiga, itu dijadikan sebagai hari perdagangan bersama Allah, ya, yang poinnya adalah kita mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan kelak di akhirat. Ya, maka Allah menjadikan hari-hari 10 hari pertama Dzulhijjah ini sebagai hari pengampunan dosa, pembebasan dari siksa neraka. Hari-hari yang dijadikan Allah Ta'ala untuk meninggikan derajat, melipatkan pahala bagi mereka yang beramal saleh. Karenanya para sahabat terdahulu mereka begitu mengagungkan, memuliakan, ya, daripada 10 hari ini. Abu Usman An-Nahdi mengatakan, seorang tabi'in, kanu yu'adzimuna 13. Dulu para sahabat mereka itu mengagungkan adanya 10 yang berulang. Jadi 360 hari, maka di sana ada waktu 10 hari yang berulang sebanyak 3 kali. Al-Asrul Awwal minal Muharram, yang pertama 10 hari pertama di bulan Muharram. Yang kedua wal Asrul Awwal min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang ketiga wal Asrul Awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari pertama bulan Muharram sudah terlewatkan di tahun ini. 10 hari terakhir Ramadan juga sudah terlewatkan. Yang sedang kita jalani adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Dan para ulama sepakat dari 3 malam ini yang berulang, dari 10 malam ini yang berulang sebanyak 3 kali di 3 bulan Muharram, Dzulhijjah, kemudian Ramadan, yang paling baik adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang bisa menyamai atau menandingi keutamaan dan besarnya nilai pahala yang dikerjakan di 10 hari ini, selain hanya orang yang berjihad dengan mengorbankan seluruh harta dan jiwanya, lalu ia kembali dengan tidak membawa sesuatu apapun darinya, pulang tinggal nama. Maka 10 hari pertama Dzulhijjah ini hari yang sangat agung, hari yang sangat mulia. Untuk menegaskan akan kemuliaannya, Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengannya. Kalau Allah bersumpah dengan makhluk, tujuannya adalah untuk menetapkan tentang keagungan besarnya kemuliaan dari makhluk tersebut. Allah mengatakan di awal-awal surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi fajar, demi 10 malam, demi yang genap, demi yang ganjil. Demi fajar, itu demi waktu subuh. Demi 10 malam, yang dimaksud dengan 10 malam inilah 10 hari pertama Dzulhijjah. Itulah pendapat yang dipegangi oleh mayoritas ulama ahli tafsir, terkhusus daripada sahabat Abdullah bin Abbas. Penyebutan 10 malam pada ayat walayalin ashr maksudnya adalah 10 hari. Gaya bahasa yang seperti ini sangat dikenal di kalangan bangsa Arab, bahwa yang disebut dengan malam itu adalah hari. Sehingga kalau dikatakan hari terbaik itu di 10 hari pertama Dzulhijjah, yang dimaksud dengan hari yang terbaik, hari termulia, teragung itu adalah siangnya, bukan malamnya. Sehingga kita kalau berada di 10 hari pertama Dzulhijjah, yang kita giatkan untuk beribadah di waktu kapan? Siang harinya, dari subuh sampai tenggelam matahari. Ya, maka kemuliaan
keagungan 10 hari pertama Dzulhijjah secara mutlak itu ada di siang harinya. Sebagaimana kemuliaan 10 hari terakhir Ramadan secara mutlak itu ada pada malam harinya karena terdapat malam Lailatul Qadar. Ada dua alasan mengapa 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi hari yang paling utama, terbaik, paling istimewa di sisi Allah Ta'ala. Ada dua alasannya. Yang pertama, di 10 hari ini ada yang disebut dengan hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti tahun ini alhamdulillah baik Saudi tanah air bareng. Jadi Rasulullah Keron nak nyembelih di nopo. Ya, karena sudah tidak ada perbedaan. Hanya saja ada selisih jam waktu, ada selisih 4 jam yang di WIB. Yang di Wita ada 5, yang kemudian di WIT itu ada 6 jam. Agar kita mencocoki jamaah haji yang sedang wukuf, dalam mereka beribadah, berdoa dari zuhur sampai maghrib. Kalau zuhurnya sana berarti di sini jam 4. Maka hendaknya jam 4 atau lebih habis asar kita duduk di masjid, berdoa, berzikir, baca Quran dalam kondisi berpuasa. Agar kita termasuk di antara orang-orang yang dibangga-banggakan, dipuja-puji oleh Allah Ta'ala di hadapan para malaikatnya. Hari Arafah itu hari terbanyak Allah Ta'ala membebaskan para hamba dari siksa neraka. Dan itu berlaku bagi yang haji maupun yang tidak berhaji. Kenapa kita dianjurkan untuk puasa Arafah sementara jemaah haji nggak puasa Arafah? Karena puasa bagi yang tidak berhaji itu cara terbaik untuk mendekat kepada Allah. Mudah melakukan perintah Allah, mudah menjauhi larangan Allah. Kenapa? Takut puasanya rusak, puasanya batal. Maka berpuasalah. Ya. Dan di hari Arafah ini adalah satu-satunya hari yang Allah turun ke langit dunia di waktu siang. Allah Ta'ala akan memuji, membanggakan para hambanya di hadapan para malaikatnya yang beribadah. Kalau yang haji jelas wukuf dari zuhur sampai maghrib. Kalau yang nggak berhaji bagaimana? Dia ingin mendapatkan peluang untuk disanjung, dipuji, atau diampuni dosa-dosanya, maka hendaklah dia berpuasa kemudian dalam kondisi beribadah. Maka kalau bisa, yang biasanya kajiannya itu habis maghrib ya, khusus yang hari Selasa pas Arafah pada asar, jam 4 sampai menjelang buka. Ya, kalau bisa, kalau sandi mau diadain, kalau tidak masalah. Ya. Kenapa? Sekaligus untuk buka bersama juga dan kita memanfaatkan momentum. Dan antum dalam majelis doanya mustajab. Kemudian di hari Arafah doanya juga mustajab. Dalam kondisi puasa doanya juga mustajab. Banyak sekali peluang untuk dimustajabkan doa itu. Ya, dan lagi kita dalam kondisi melakukan ketaatan. Ya. Maka inilah alasan mengapa 10 hari pertama Dzulhijjah itu menjadi hari yang terbaik di sisi Allah Ta'ala di dunia ini. Karena ada hari Arafah. Dan sebaik-baik hari untuk berdoa itu di hari Arafah. Ini tidak hanya khusus bagi yang jamaah haji yang sedang wukuf, tidak, tapi untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Ya. Dia sebaik-baik doa itu di hari Arafah. Afdhalud doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu doa di hari Arafah. Dan zikir yang diajarkan Nabi oleh dan para nabi yang lainnya adalah zikir tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Ya. Yang kedua, alasan yang kedua adalah di dalam 10 hari pertama Dzulhijjah ada yang disebut dengan Yaumun Nahr atau Yaum Idul Adha, hari penyembelihan Nahar atau hari raya Idul Adha, yang mana itu menjadi puncaknya Haji Akbar. Dan hari raya Idul Adha itu hari yang sangat agung di sisi Allah Ta'ala. Puncaknya dari 10 hari pertama Dzulhijjah itulah di hari ke-10. Jadi kalau ada saat ini ditanya di antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah mana hari yang paling baik di sisi Allah Ta'ala, maka itu semua hari terbaik itu ada di tanggal 10-nya. Hari raya kaum muslimin yang disyariatkan bersuka cita, bergembira dengan makan, minum dan berzikir. Ya. Di mana baik yang jamaah haji maupun yang bukan jamaah haji sibuk dalam ibadah. Yang tidak berhaji, mereka dari pagi sudah salat Id, lalu kemudian berkorban, menyembelih korban, membagikan hewan korban, memakan hewan korban. Dan itu berlangsung sampai hari tasyrik yang ketiga. Nah, yang jamaah haji dari tanggal 10 Dzulhijjah, berangkat dari Muzdalifah, mereka pergi untuk melempar jumrah Aqabah Kubra, sambil menyelewengkan hadiyunya, lalu bertolak melakukan tawaf ifadah, melakukan sa'i, ya, antara Safa dengan Marwah, kemudian kembali ke Mina untuk kemudian menginap bermalam 3 hari berikutnya atau 3 malam berikutnya. Maka hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah hari-hari terbaik. Kita akan menghadapinya, menjalaninya. Maka mulai dari sekarang, ya, mumpung belum terlambat terlalu jauh, kita sudah mempersiapkan amal-amal yang bisa kita maksimalkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di antara amalan yang utama yang dilipat gandakan ganjaran dan pahalanya di hari-hari tersebut adalah berzikir kepada Allah dengan memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid atau yang biasa kita sebut takbiran. Maka sudah disunnahkan dari tanggal 1 Dzulhijjah bagi para kaum lelaki untuk mengangkat, mengeraskan suaranya ketika bertakbir. Di mana? Di pasar-pasar, di jalan-jalan, di masjid-masjid, di tempat-tempat lainnya. Karena Allah Ta'ala mengatakan, wadhkur ismallah fi ayyamin ma'lumat, dan sebutlah nama Allah, berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan, yang telah diketahui. Ibn Abbas ketika menjelaskan tentang hari-hari yang telah ditentukan, diketahui, itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka perbanyak takbir, perbanyak tahmid dan tahmid, yaitu takbiran. Dan bertakbir di 10 hari pertama Dzulhijjah sampai nanti berlanjut dengan 3 hari di hari tasyrik, itu ada 2 macam. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak berlangsung dari tanggal 1 sampai tanggal 13 sampai matahari terbenam, di mana takbir mutlak itu tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Sehingga takbir mutlak ini sifatnya apa? Boleh dilakukan di rumah, di kantor, di pasar, di masjid, atau saat berjalan menuju masjid, atau jalan-jalan sendiri dan seterusnya. Naik jalan kaki, naik kendaraan, takbiran. Itu yang dilakukan sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Keluar ke pasar di 10 hari pertama Dzulhijjah, lalu bertakbir. Sehingga manusia kemudian ikut bertakbir. Adapun bagi orang yang ingin bertakbir di masjid di hari-hari mutlak tanggal 1 sampai tanggal 13, maka misalkan setelah dia mengerjakan salat tahiyat atau sunnah qobliyah sambil menunggu iqamat, maka dia boleh bertakbir
dengan diangkat suaranya agar yang lainnya bisa mengikuti. Itu namanya takbir mutlak. Ya, seperti orang baca Quran, lihat ada orang baca Quran, akhirnya diikut baca Quran. Ya, ada orang berzikir pagi petang misalkan, karena zikir akhirnya dia ikut berzikir pagi petang. Seperti itu maksudnya. Ya, jadi dikeraskan pun juga tidak sampai mengganggu lingkungan sekitar. Ya. Adapun takbir muqayyad yang dikaitkan dengan waktu tertentu, maka itu dilakukan setelah selesai sholat wajib berjamaah. Tentunya nunggu komando dari imam. Nah, kalau imamnya enggak takbiran dia takbir sendiri. Imamnya misalkan enggak takbiran gitu. Ya. Yang seperti ini hakikatnya haknya imam. Makmum mengikuti imam. Kalau mengingatkan enggak masalah. Kapan dilakukan? Setelah selesai sholat wajib berjamaah. Mau di masjid boleh, mau di rumah boleh, atau jamaah dimanapun, di musola misalkan. Ya. Dilakukan setelah berzikir istighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, fayyina rabbana bisalam, selesai baru kemudian takbir. Dan takbir yang sifatnya muqayyad ini tidak ada satu mimpin yang lainnya kemudian mengikuti, tidak. Tapi berbarengan. Ya, berbarengan untuk melakukannya. Itu yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir muqayyad bagi yang tidak berhaji mulainya dari salat subuh di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah hingga berakhir di waktu asar di hari tasyrik yang ketiga, yang terakhir. Adapun bagi jamaah yang berhaji, maka takbir mutlaknya dimulai dari salat zuhur hari 10 atau hari Nahr 10 Dzulhijjah hingga hari tasyrik yang terakhir pada asar. Ya. Dan sifat takbirnya boleh dengan takbir 2 kali ataupun 3 kali. Tapi sunnahnya takbirnya itu disambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti azan. Karena azan itu Bilal pernah ditegur Nabi SAW ketika memisahkan antara satu takbir dengan takbir yang lainnya. Ya, maka azan pun sunnahnya apa? Disambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambung. Ya, karena satu lafaz di situ. Ya, maka hendaklah menyambung takbirnya. Nabi pernah menegur Bilal yang muadzin untuk menyambung kalimat takbir. Sama juga dalam takbiran ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ingat, bertakbir ini berzikir. Namanya berzikir berarti mengagungkan, memuji, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diiringi dengan musik. Sekarang ini sebagian kaum muslimin nyetelnya lewat YouTube. Digoleki takbiran ya, non-stop diiringi dengan musik koplo. Ya bukan zikir namanya. Ya, bukan zikir. Dan ingat, zikir ini ibadah, dan ibadah butuh niat. Ya. Maka kalau yang bertakbiran itu televisi, HP, itu bukan takbiran, itu bukan memperbanyak takbir. Kitanya yang bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan, di rumah, di pasar. Ya, lakukan. Kenapa? Itu hanya ada di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama hingga tanggal 13. Dan sungguh kemuliaan ini zikir. Antum dalam hadis yang sahih disebutkan, kalau ada orang dia tidak mampu untuk berkurban, maka disebutkan tentang keutamaan takbir. Bertakbir 100 kali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, 100 kali. Itu seperti berkurban dengan 100 ekor unta yang punuknya besar, dagingnya banyak.
kita kurban 1 ekor unta itu mahal. Unta yang paling mahal ada di Oman karena rial, mata uang rial yang paling besar nilainya itu di Oman. Ya, itu 3 kali lipatnya nilai dolar. Jadi kalau misalkan haji umroh kok transitnya lewat Oman, hati-hati. Di bandara terimanya hanya rial Oman. Beli ternyata harganya apa? 3 kali lipatnya nilai dolar. Paling mahal. Kalau Saudi kan harganya 4.000, 5.000. Sekarang 4.700, hampir 5.000. Ya. Kalau rial yang paling murah, Iran. Ya. 1 juta Iran itu di Indonesia 13.000 kalau tidak salah. Itu nilainya. Baik. Unta, berkorban unta tidak semua orang bisa. Di Indonesia sekarang sudah mulai ada peternakan unta. Mungkin 10 tahun ke depan sudah ada yang kurban unta di Indonesia. Ya, diimpor dari untanya Australia. Sekarang sudah mulai dibudidayakan, diternak. Ya, mungkin bisa jadi 10 tahun ke depan orang sudah ada alternatif kambing, sapi, kemudian unta. Ya. Ya, regane piro ya. Masya Allah. Sapi aja ya, tempat kita termasuk murah ya sapinya. Sapi yang paling mahal itu ada di Aljazair karena beratnya itu bisa mencapai 300 kilo. Tingginya bisa seperti manusia. Bentuk kambingnya itu seperti apa? Seperti itu apa namanya? Domba. Besar-besar. Besar, gemuk, tinggi. Di Aljazair. Ya. Bobotnya bisa 300 lebih. Ya, itu kan seperti ukuran sapi kalau tempat kita. Ya, nah, bukan kalibul ya. Cembek-cembek yang 3 bulan, 4 bulan. Enam. Bagi orang yang nggak mampu berkorban dan ingin mendapatkan pahala korban, ya, itu bisa dengan mengucapkan takbir 100 kali. Kapanpun itu, nggak harus di bulan Dzulhijjah. Karena konteksnya itu umum. Ketika Nabi SAW mengajari bibinya Ummu Hani itu untuk berzikir di waktu sudah tua, dia minta amalan zikir yang bisa diamalkan dalam kondisi dia lemah. Diajari 100 tasbih, 100 tahmid, 100 takbir, 100 tahlil. Ya. Yang 100 takbir ini pahalanya senilai 100 ekor unta yang dikorbankan. Jadi 1 takbir 1 ekor unta. Tapi harus 100 ya, karena lafadznya itu 100 takbir. Dan itu kapan pun dilakukan, mau di luar bulan kurban ataupun di dalamnya, tidak masalah. Intinya, zikir yang paling utama di 10 hari pertama Dzulhijjah itu adalah takbiran. Takbir, tahmid, dan tahlil. Amalan yang kedua, berpuasa. Amalan yang kedua itu berpuasa. Maka termasuk amalan sunnah yang bernilai tinggi pahalanya di 10 hari pertama Dzulhijjah itu adalah berpuasa. Ya. Kalau dikatakan 10 hari pertama Dzulhijjah itu yang benar-benar kita bisa beribadah ya berpuasa itu 9 hari. Dan Nabi SAW riwayat dari sebagian istrinya itu terbiasa berpuasa 9 hari. Ya. Terbiasa berpuasa 9 hari. Maka kalau ditanya puasa di awal Dzulhijjah berapa hari? 9 hari. Afdalnya 9 hari. Tapi dia boleh memilih sebagian hari-hari tersebut. Mau berurutan boleh, dipisah-pisah boleh. Yang penting dia berpuasa. Dan sangat ditekankan untuk berpuasa di hari Arafah. Karena di hari Arafah
Ini hari yang terbaik, sebaik-baik doa dan puasa, ibadah yang sangat mendekatkan orang itu kepada ketakwaan. Kalimat la'allakum tattaqun itu pada ayat puasa itu dikatakan para ulama, puasa ini adalah a'dhamul asbab littaqwa. Sebab yang paling besar yang mengantarkan orang kepada ketakwaan. Orang berpuasa itu nampak tanda-tanda ketakwaan, mudah menjalankan perintah Allah, mudah menjauhi larangan Allah, terdorong dirinya untuk beribadah, terdorong dirinya untuk menjauhi larangan Allah. Sehingga ketika orang dalam hari Arafah, hari terbaik, ya, hari wukufnya jamaah haji, itu menjadikan dia pun ikut mendapatkan keberkahan hari tersebut dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Apalagi ada jaminan 2 tahun dosa-dosanya itu diampuni, menghapus dosa 2 tahun, setahun yang akan datang dan setahun yang lalu. Imam Nawawi menjelaskan makna penghapusan dosa itu maknanya apa? Karena apa? Banyak amal ibadah yang dijanjikan pengampunan dosa. Contohnya apa? Berwudu. Orang berwudu, dia mengalirkan atau membasuh anggota-anggota wudunya, itu berguguran dosa-dosanya. Padahal orang wudu nggak cuma sekali. Ya, apalagi sudah tua, begitu sudah wudu masuk keluar dari itu ke tempat wudu, mau masuk masjid, tiba-tiba buang angin, balik lagi, ulang lagi. Salat berjamaah, Nabi yang mulia SAW ketika memberikan perumpamaan salat berjamaah kepada para sahabat dengan mengatakan, apa pandangan kalian kalau di rumah kalian depannya itu ada sebuah sungai. Sungainya berwarna jernih, tawar, seger. Kalian mandi sehari 5 kali. Kira-kira ada enggak kotoran yang masih melekat di tubuh kalian? Di Saudi, di zaman Rasulullah SAW itu mandi kan jarang, ya, karena terbatasnya air. Tidak ada sumber-sumber air yang mengalir terus sepanjang tahun, itu jarang, sangat susah mencarinya. Sehingga ketika diberikan perumpamaan mandi, itu luar biasa, airnya tawar segar. Sekarang di kota Madinah itu ada satu lembah wadi yang mengalir air jernih dan seterusnya. Sekarang jadi termasuk daerah yang dikunjungi. Kadang-kadang jamaah itu bisa berkunjung ke sana. Jamaah umrah misalkan diajak naik mobil ke sana, duduk di pinggir lembah itu, ada aliran sungainya, jernih, tawar, seger. Ya, kemudian ada warung-warungnya, bisa untuk beli apa gitu, bakar jagung dan yang lainnya. Ya, 2 tahun ini atau setahun 2 tahun ini sudah mulai dibuka dan banyak orang Indonesia yang kunjung ke sana. Biasanya diajak. Yang tahu ya orang sana. Ya. Tapi nggak masuk paket, biasanya nggak masuk paket. Ya. Syahid dari hadis ini, ketika Nabi mengatakan, apakah masih melekat kotoran di tubuh kalian? Nabi para sahabat mengatakan, tentu tidak. Wong sehari mandi 5 kali. Sehari 5 kali. Para sahabat tidak bisa mandi sehari 5 kali, terbatas air. Sehari bisa mandi sekali, udah untung. Ya, beda dengan tempat kita yang saking turahnya, ya, mandi kapan pun silakan. Ya. Maka Nabi mengatakan, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu yang kalian kerjakan, itu menghapuskan dosa. Pertanyaannya, berapa banyak amalan yang dijanjikan penghapusan dosa? Kan sudah diampuni sebelumnya, kok dihapus lagi? Ada amalan yang menghapuskan dosa, itu bagaimana? Maka Imam Nawawi menjelaskan makna penghapusan dosa itu, maknanya yang pertama, jika didapati dalam catatan amalnya ada dosa kecil, amal yang tadi dikerjakan langsung menghapuskan dosa kecilnya. Ini yang pertama. Yang kedua, jika ternyata dalam catatan amalnya
tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar, maka amalan-amalan tadi diubah menjadi pahala, menjadi sebab terangkatnya derajat. Yang ketiga, jika ada orang dalam catatan amalnya itu ada dosa besar namun tidak ada dosa kecil, maka amalan tersebut bisa meringankan dosa besarnya. Ya, ada orang melakukan dosa besar, dibawa mati belum sempat taubat. Kalau dia punya amalan yang menghapuskan dosa, maka itu bisa meringankan dosa besarnya. Karenanya hendaknya kita bersemangat. Ya, apalagi dalam hari-hari terbaik, tentunya puasa terbaik ya di hari ini. Ya, puasa sunnah terbaik itu di 10 hari pertama Dzulhijjah. Salat wajib terbaik ya di bulan ini. Ya. Yang ketiga, amalan yang ketiga yang perlu diperhatikan, apa itu? Bersedekah. Amalan sunnah yang bernilai tinggi pahalanya di 10 hari pertama Dzulhijjah adalah sedekah. Maka jangan batasi diri kita untuk bersedekah, meskipun hanya sedikit, meskipun hanya 1 mangkok berisi sayur mayur misalkan, atau lauk, atau segelas minuman, bersedekahlah. Karena bersedekah di 10 hari pertama Dzulhijjah nilainya itu luar biasa. Dan harta kita yang sebenarnya adalah yang kita infakkan di jalan Allah. Kalau harta kita dibelikan untuk pakaian, pakaian akan lusuh. Berapa paling banyak pakaian yang kita pakai ya, untuk sampai kemudian pakaian itu bisa dikenakan? Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun. Jarang yang 10 tahun ya baru ganti gitu. Pakaian, harta yang kita beli untuk beli pakaian, maka akan menjadi lusuh, bodol, usang, lalu kemudian ditinggalkan. Dikasihkan juga nggak ada yang mau. Kalau dibuat beli makanan, maka makanan itu ketika masuk ke dalam mulut, perut, keluarnya jadi kotoran. Sementara kalau harta itu kita tinggalkan, tidak kita sedekahkan, akan menjadi milik orang lain ya, yang dibagi cuma-cuma dalam bentuk harta waris. Maka bersedekahlah. Ya. Para ayah, para suami bisa meniatkan saat memberikan nafkah anak dan istri yang sifatnya harian, niatkan pula untuk bersedekah karena berharap wajah Allah dan pahalanya ya, agar bernilai menjadi sedekah terbaik di hari-hari tersebut. Ya, berikan nafkah yang terbaik. Ya. Kebaikan itu memang untuk dilupakan. Maka jangan diungkit-ungkit. Sedekah ini yang membahayakan adalah diungkit-ungkit. Maka para ayah, para suami hendaklah gemar melupakan nafkah yang diberikan kepada anak dan istri dan niatkan sebagai bentuk sedekah. Karena itu adalah sedekah yang terbaik. Ketika Nabi memberikan perumpamaan sekeping dinar yang engkau infakkan dalam jihad fisabilillah, sekeping dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, sekeping dinar yang engkau infakkan untuk sedekah fakir miskin, dan sekeping dinar yang engkau infakkan untuk menafkahi anak dan istri. Dari 4 jenis sedekah ini yang paling utama, yang paling besar ganjarannya yang engkau infakkan kepada keluargamu, anak dan istrimu. Maka 10 hari pertama Dzulhijjah hari terbaik untuk kita bersedekah. Yang keempat, amalan yang keempat, bersilaturahim. Bersilaturahim menyambung hubungan tali kekerabatan. Ini amalan wajib.
bukan sekedar sunnah. Karena menyambung silaturahim itu diperintahkan, hukumnya wajib. Tinggi pahalanya. 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan rahim itu kerabat karena darah. Karena kerabat pernah kita jelaskan itu ada 3. Kerabat karena pernikahan, ada mantu, ada mertua, ada besan, ada ipar. Itu kerabat tapi karena pernikahan. Ada kerabat karena darah nasab, dan ada kerabat karena sepersusuan. Ketiganya ditetapkan dalam Islam. Ya. Namun yang familiar di tengah kita itu 2 tak. Kerabat karena pernikahan, kerabat karena nasab. Yang sepersusuan jarang. Padahal kerabat sepersusuan itu sama seperti kerabat dalam nasab. Hati-hati ya menyusukan anak kepada orang lain selain ibunya. Karena akan menjadi ibu susu, suaminya jadi ibu susu, jadi bapak susunya. Anak-anaknya semua jadi anak susuan, saudara susuan. Hukumnya seperti mahram, yang mu'abbad, yang selamanya tidak bisa dinikahi. Contoh nyata Rasulullah SAW itu punya saudara susuan Abu Salamah, bahkan Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan nasab atau kerabat karena nasab dengan kerabat karena sepersusuan itu yang dikuatkan sepersusuan. Hamzah ini itu kan pamannya Nabi dari secara nasab. Tapi kalau saudara susuan itu saudara karena dengan ibu yang sama menyusunya. Ya, apalagi umurnya itu hampir sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya saudara susuan Abu Salamah. Ketika Abu Salamah menikah dengan Ummu Salamah, Abu Salamah punya anak banyak. Abu Salamah kemudian sakit kemudian meninggal. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu kasihan anak-anaknya Abu Salamah, engkau nikahi. Kata Rasulullah SAW, Abu Salamah itu saudaraku, saudara susuan. Anak dia anakku, saya nggak bisa selamanya untuk apa? Menikahi anak-anaknya. Maka Rasulullah SAW menikahi istri, mantan istri Abu Salamah, yaitu Ummu Salamah. Ya, yang dikenal salah satu perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan silaturahim itu adalah menyambung tali hubungan kerabat karena nasab. Dan itu ada 2 hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kapan dikatakan wajib? Kerabat yang sifatnya mahram. Yang sunnah yang bukan mahram. Kan nasab kita, keluarga karena nasab, itu mesti terbagi di 2. Ada yang mahram, ada yang non-mahram. Yang mahram berarti yang tidak boleh dinikahi selamanya. Kalau yang bukan mahram yang boleh dinikahi. Contoh, kita punya saudara perempuan dari ayah atau ibu yang sering kita sebut bibi atau bude. Bagi kita, bibi bude itu mahram. Maka menyambung hubungan dengannya wajib. Sampai-sampai Nabi mengatakan al-khalatu bimanzilatil ummi. Saudara perempuannya ibu, bibi, bude, itu kedudukannya seperti ibu. Maka menyambungnya hukumnya wajib. Sementara anaknya bibi, anaknya bude itu sepupu, bukan mahram. Maka menyambung hubungannya itu sunnah. Kalau kita sawan bertamu ziarah ke rumahnya bibi dan bude misalkan, yang dicari siapa yang pertama? Ya bibi dan bude itu yang wajib. Kalau sepupunya yaitu sunnah kita menyambungnya. Dan orang yang bersilaturahim itu bisa menambah umur, menunda ajal, menambahkan rizki, masuk surga dengan penuh keselamatan. Cara orang menyambung hubungan silaturahim adalah tidak memutuskan hubungan meskipun sekedar hanya mengucapkan salam. Jangan putuskan hubungan.
Jangan putus hubungan, meskipun hanya sekedar mengucapkan salam tak tanya kabar. Ya, apalagi yang jauh-jauh di luar kota, luar pulau, luar provinsi dan seterusnya, berikan ucapan assalamualaikum, gimana kabarnya? Semoga Allah pertemukan kita dengan keadaan lebih baik. Ya, karena mengucapkan salam itu tingkatan terendah dari silaturahim. Yang kedua, cara kita menyambung silaturahim apa? Tidak mengganggu, tidak menyakiti kerabat kita dengan ucapan, dengan tindakan yang lainnya. Termasuk berbuat baik atau menyambung hubungan silaturahim adalah memberi nafkah bagi yang membutuhkan. Termasuk mendoakan kebaikan baginya, memintakan istighfar. Maka ini semua bentuk-bentuk silaturahim. Dan waktu terbaik menyambung hubungan silaturahim ini ada di 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya, maka siapkan bagaimana kita berusaha untuk menyambung hubungan. Berbakti kepada orang tua itu juga termasuk menyambung hubungan silaturahim. Ya. Menyambung hubungan silaturahim. Karena mereka adalah kerabat kita yang paling dekat. Amalan yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah berhaji dan umrah bagi yang dimampukan. Ini menjadi amalan yang prioritas. Kemudian nanti melaksanakan salat Id ketika tanggal 10 Dzulhijjah di pagi hari, karena itu syiar wujud kegembiraan, wujud sukacita, wujud syukur. Dan yang terakhir berkurban. Ibadah harta yang paling baik, paling afdal itu kurban. Dalam ibadah kurban tersimpan banyak pelajaran. Belajar ikhlas, belajar ittiba' mengikuti sunnah Nabi, belajar menahan larangan, belajar untuk berzikir, dan masih banyak yang lainnya. Ya, ini jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, dan hukum berkurban itu pendapat yang kuat adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu dan boleh berhutang. Ya, agar bisa berkurban jika memang tidak keberatan dalam membayar hutangnya. Sampai-sampai orang yang berhutang dia boleh untuk minta izin. Saya belum bisa untuk membayar, pengen kurban, boleh apa enggak? Kepada yang pemilik harta itu, yang diberhutang kepadanya. Ya, semoga kita dimudahkan untuk melakukan beberapa amalan yang utama ini. Ya, wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.